Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu di hari yang baru dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk kehidupan baru yang kami terima pada awal minggu ini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Kami percaya segala sesuatu yang baik sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu. Kami percaya berkat-Mu. Asal kami tinggal tetap di dalam firman-Mu. Buka hati telinga kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, hari yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, rambut yang baru buat saya. Habis rasanya berat punya rambut agak panjang ya, dipangkas begini jadi lebih ringan. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam pembacaan kita hari ini dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 46. Pembacaannya cukup panjang, jadi kita tidak ada pujian hari ini. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ini perikop yang pertama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, 'Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati.' Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada leher yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepadanya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya anakku?" Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya,
"Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya kumakan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atau atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepada ayahnya." Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan aku telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku juga, Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaramu telah kuberikan kepadamu menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku juga, ya Bapa." Dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dan dari langit dari atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Cukup panjang pembacaan untuk satu perikop ini sampai ayat 40, saudara. Kalau saya masih gitu, karena memang ini pertama kali dari hari Jumat saya baru bicara banyak ya. Tidak berani nyanyi juga hari. Jadi umurnya sudah 100 tahunan lebih dah. Dan matanya juga mulai rabun. Karena itu sudah tiba waktunya bagi Ishak untuk memberkati anak tertuanya Esau. Ishak tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya antara Esau dan Yakub ya. Alkitab sudah katakan minggu lalu, Ishak lebih suka kepada Esau karena Esau pandai berburu. Dan Ishak juga suka makan binatang buruan Esau. Maka dia lebih suka kepada Esau, dan karena juga mereka mempunyai karakter yang sama, yaitu outdoor person. Mereka orang yang suka berada di alam terbuka. Ishak kemudian menyuruh Esau untuk berburu dan menyuruh dia untuk mengelola daging buruannya supaya disajikan kepada Ishak bapaknya, dan supaya Ishak juga memberkati Esau. Tapi ternyata Ribka mendengar itu, dan dia mengatur siasat dengan anak yang dikasihinya, yaitu Yakub. Maka mereka pun mengambil kambing peliharaan mereka dan mengolahnya sesuai dengan selera Ishak. Dan Ribka juga sudah mengatur suatu skenario. Ia memakaikan Yakub pakaian Esau supaya ada baunya Esau ya. Dan dia juga memakaikan kulit kambing pada tangan dan leher Yakub yang licin dikatakan. Sehingga kalau ayahnya menjamahnya dan merabanya, dia akan merasakan bulu-bulu itu.
Yakub ada ketakutan juga ya kalau sampai ketahuan bukan berkat yang dia terima tetapi kutuk katanya. Tapi ibunya bilang, akulah yang akan menanggung kutuk itu. Ibu yang mengasihi anak kesayangannya ini akan melakukan apapun demi anaknya meskipun itu salah. Dan saudara, penipuan itu pun terjadilah. Ishak sedikit curiga dengan suara Yakub ya ketika ia meraba tangan yang berbulu. Tapi ketika ia meraba tangan yang berbulu, dia diyakinkan bahwa Yakub itu adalah Esau. Kalau suara Yakub, tapi kalau tangannya berbulu, ini seperti Esau. Ishak bilang begitu. Dan Yakub menyuruh untuk memastikan, benarkah ini Esau anakku, anak sulungku? Dia datang untuk mencium bapaknya. Jadi Ishak bisa mencium bau pakaian Esau yang dikenakan Yakub. Maka yakinlah ia bahwa itulah Esau, dan dia melepaskan berkatnya atas dia yang ternyata adalah Yakub. Esau pun marah dan mengatakan, pantas saja namanya Yakub karena dia telah menggantikan atau mengambil kedudukanku 2 kali. Yakub berarti deceiver atau penipu atau supplanter, yaitu pengganti. Cocok dengan namanya ya. Yang pertama, hak kesulungannya hilang. Hak kesulungan Esau hilang karena sup kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Yang dimasak, iya. Dan sekarang Ishak pun tidak memberkati Esau karena penipuan yang dilakukan oleh Yakub. Dan Esau berkata, tidakkah engkau mempunyai berkat yang lain, Bapak? Apakah cuma satu itu saja berkat itu? Berkatilah aku juga. Dia merengek, dia menangis, dia meraung ya. Esau dikatakan meraung-raung dengan keras karena hal itu. Karena tidak ada lagi berkat yang bisa Ishak kasihkan kepada Esau. Bahkan Ishak mengatakan bahwa tempat kediaman Esau akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Esau akan menjadi seorang pengembara dan tinggal di tempat-tempat terpencil. Jadi bukan berkat yang didapat ketika dia minta tidak adakah berkat lagi, tapi Ishak malah memperkatakan bukan sebagai berkat tapi di opposite of berkat ya, seperti kutuk. Tanah yang dia diami bukan tanah-tanah yang gemuk, bukan tanah yang subur. Ya, dan dia akan menjadi pengembara. Esau akan hidup dari pedangnya, dikatakan menjadi orang yang suka berperang, dan dia akan menjadi hamba adiknya Yakub. Saudara, berkat yang diterima Yakub waktu itu meliputi 4 hal. Yang pertama, agriculture prosperity, yaitu kekayaan dalam pertanian. Tanah yang dikelolanya adalah tanah yang subur. Ayat 28 mengatakan Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Tidak seperti Esau yang akan hidup mengembara ya. Dan yang kedua, berkat yang diterima Yakub adalah international respect and success. Yakub akan mendapatkan kehormatan dan sukses bukan saja di negerinya tapi juga di negeri-negeri lain. Jadi international lah ya. Di ayat 29 ayat 29a mengatakan bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Dan berkat yang ketiga, he will be master over the entire clan. Jadi Yakub akan menjadi master, tuan, penguasa atas sukunya. Ayat 29b mengatakan jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Berkat yang keempat, he has protective provision of cursing and blessing from God. Yakub memiliki perlindungan dari Allah tentang kutuk dan berkat. Ayat 29c dikatakan, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Dalam ayat 40b dikatakan, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melepaskan kuk itu dari tengkukmu. Ini mengatakan, Ishak mengatakannya kepada Esau. Dalam Bible, bahasa Inggris dikatakan, it shall come to pass when you become restless, that you shall break his yoke from your neck. Ini maksudnya akan tiba waktunya Esau akan menjadi gelisah atau he has enough gitu ya. Cukup gitu. Jadi ia akan mematahkan kuk atau kutuk itu dari dirinya. Dan dia terlepas dari melayani Yakub adiknya.
Kita teruskan Kejadian 27 ayat 41 sampai 46 dengan judul Yakub lari ke Mesopotamia. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, ada seseorang yang melaporkan, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku di Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut padamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Saudara, kemudian karena Esau berniat membunuh Yakub, tetapi ada hamba-hamba mereka yang mungkin memihak kepada Ribka dan Yakub, jadi diberitahukannya itu kepada Ribka apa yang dikatakan Esau. Maka Ribka pun menyuruh Yakub untuk kabur ke rumah pamannya, yaitu Laban, ya, abang dari Ribka yang tinggal di tanah Haran di daerah Mesopotamia. Ribka menyuruh Yakub untuk tinggal di sana sampai kemarahan Esau surut. Tapi Ribka beralasan kepada Ishak bahwa ia mengirimkan Yakub ke daerahnya Laban, ke daerah saudara mereka. Ribka mengatakan bahwa dia capek dengan perempuan-perempuan orang Het itu, ya. Dia mau Yakub mendapatkan seorang istri bukan dari wanita bangsa Het atau orang Kanaan, tapi dari sanak keluarga mereka yang ada di Haran. Pastinya saudara, Ribka tidak menceritakan hal sebenarnya kepada Ishak suaminya. Mengapa ia mengirim Yakub untuk mengungsi ke rumah Laban di daerah Haran. Ya, dia tidak ceritakan bahwa karena niat Esau yang mau membunuh Yakub, maka Ribka mau menyelamatkan anaknya dan menyuruhnya pergi. Tapi dia katakan kepada suaminya alasan yang lain, karena dia tidak suka dengan orang-orang wanita-wanita Het atau Kanaan itu. Dia mau Yakub mendapatkan perempuan atau wanita dari kalangan keluarga mereka. Nah, rema apa yang kita dapat, saudara? Yang pertama, di sini Alkitab menggambarkan keluarga yang terpecah dan bermasalah karena masalah favoritisme atas anak-anak. Ishak menganggap Esau as his son, dan Ribka menganggap Yakub as her son. Jadi masing-masing punya anak-anak kesayangan. Bukan lagi anak-anak kami, our sons, Esau and Jacob, gitu ya. Tapi anakmu Esau dan anakku Yakub. Ini masalah banyak terjadi saat ini, saudara. Orang-orang tua yang masih ada pilih-pilih kasih antara satu anak dengan anak lainnya, ya. Bisa suami istri yang suka akan satu anak. Biasanya anak yang mereka sukai, mereka yang sangat kasih atau lebih dikasih dari yang lain adalah anak yang rajin, yang baik dan menurut orang tua. Dan mereka kurang suka, sama-sama suami istri kurang suka kepada anak yang lain yang biasanya nakal, susah diatur atau melawan. Atau ada juga seperti Ishak dan Ribka, masing-masing suami istri mempunyai anak kesayangannya masing-masing. Kalau anaknya dua, paslah ya, satu-satu ya. Satu ambil yang sulung, satu ambil yang bungsu. Nah, masing-masing ibu bapak dapat anak kesayangan. Tapi kalau tiga atau ganjil gimana ya? Kasihan yang tengah-tengah. Kebanyakan juga seperti itu, yang tengah-tengah ini. Dia tidak ditarik ke sana, tidak ditarik ke sini. Tapi saya lihat kebanyakan anak tengah itu yang menjadi lebih dewasa. Karena anak sulung, kalau punya anak tiga, anak tengah itu yang akan lebih dewasa. Dia lebih berhasil juga saya lihat, ya. Karena anak yang sulung kan terlalu dimanja anak pertama. Dan juga anak bungsu, karena dia anak bungsu dia dimanja. Yang tengah-tengah dia mencari jalan sendiri, jadi lebih more independent, begitu.
Nah, ini suatu teguran bagi kita para orang tua untuk mengasihi anak-anak kita dengan equal, dengan sama. Meskipun ada yang bandel atau yang melawan, janganlah kita kasih perhatian dan mengasihi dia kurang, atau kita cuekin karena kita capek ya bilangin, dan kesel juga dengan dia. Capek, kesel, ya udah dah, gua cuekin aja deh lu. Atau juga ya kalau lu mau dengar, kalau enggak ya udah dah gitu ya. Jangan juga kita seperti itu. Atau juga ada yang memberikan perhatian yang terlalu lebih karena dia troubles gitu ya. Dia punya kepribadian melawan, jadi perhatian kita terlalu banyak untuk dia. Jadi anak-anak yang baik, yang menurut, jadi terbengkelai atau terabaikan. Jadi jadilah wisdom. Jangan terlalu kita cuekin karena udah capek dengan tingkahnya, atau juga terlalu kita perhatikan, terlalu banyak perhatian untuk dia, dan juga terbengkelai perhatian untuk anak yang lain. Jangan juga seperti Yakub yang karena dia sayang, seperti Ishak ya, yang karena dia sayang Esau, dia punya cuma satu berkat, satu blessing yang dia mau kasih semuanya kepada Esau. Nah, yang berarti kalau Esau yang dapat, Yakub adiknya tidak dapat apa-apa. Dan Ribka tahu ini, makanya dia mengatur siasat supaya anak kesayangannya Yakub bisa mencuri berkat itu sebelum jatuh ke atas Esau. Jadi saudara, kita bagi berkat kita sebagai orang tua yang merata kepada anak-anak. Jangan karena anakmu yang pertama, anak lelaki yang engkau dambakan, maka dia mendapat semua berkat warisan yang engkau punya. Dan adiknya, apalagi kalau adiknya perempuan ya, dia diabaikan. Jadi berikan berkat Tuhan yang sudah engkau terima dari Tuhan merata kepada anak-anakmu. Jangan sampai juga ada persaingan saudara yang tidak sehat. Persaingan tidak sehat antara saudara bersaudara atau di antara anak-anak kita. Karena yang satu disanjung bapaknya untuk jadi ini, dan yang satu lagi didorong oleh ibunya untuk jadi itu. Jadi suami istri bersaing. Dan juga adik kakak bersaing. Nah, ini tidak Tuhan kehendaki ya. Harus ada kesatuan di dalam rumah tangga. Kalau berkat kalian dibagi-bagi rata pada anak-anak kalian atau anak-anak kita, nanti juga akan ketahuan saudara, mereka yang rajin akan mengusahakan berkat itu menjadi berlipat. Tapi kita akan lihat juga mereka yang malas, jangankan berkatnya menjadi berlipat, mungkin malah tambah ambles abis ya. Tapi itu resiko mereka. Jadi kalau kita sebagai orang tua sudah memberikan berkat yang sama kepada setiap anak, tapi ada anak yang berhasil dan ada yang tidak berhasil, kita sebagai orang tua tidak perlu merasa bersalah atau have guilty feeling untuk itu. Nah, jadi juga sama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita talenta. Memberikan kita talenta yang sama kepada setiap orang. Ya, saya katakan juga kepada anak saya, anak-anak yang pintar-pintar itu bukan karena mereka mempunyai otak yang lebih besar, kapasitas yang lebih besar, tapi karena mereka rajin. Rajin membaca, rajin belajar. Saya bilang Tuhan memberikan kita sama, otak yang sama, kemampuan yang sama, tinggal kita mau mengembangkannya atau tidak. Nah, sama juga seperti talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mau menggunakan talenta itu. Kalau kita setia dan rajin, berkat dan talenta itu akan terus kita kembangkan. Dan itu akan menghasilkan hasil yang berlipat. Tapi kalau males dan tidak setia, apapun yang ada padanya, Alkitab mengatakan akan diambil daripadanya. Apapun yang dia miliki, kalau malas ya pasti habis ya. Jadi kalau engkau memberikan berkat yang sama kepada anak-anakmu, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, engkau bisa lihat di situ bagaimana mereka memperlakukan atau menggunakan berkat yang kau berikan kepada mereka, sama seperti Allah kepada kita. Kita diberikan berkat yang sama, ada yang berhasil yang lebih daripada yang lain dan ada juga yang tidak berhasil.
Karena apa yang kita lakukan, sungguh-sungguhkah kita mengambil berkat itu dan melakukannya, mengembangkannya, atau hanya kita simpan? Ada yang tetap sama mungkin ya, dari dulu begitu-begitu aja hidupnya ya, puji Tuhan ya, tapi ada juga yang lebih merosot lagi, makin terpuruk ya. Dan jadi kita lihat setiap berkat yang kita terima, kita syukuri dan kita gunakan sehingga hidup kita lebih berhasil, bukan untuk diri kita sendiri tapi juga buat orang lain. Jadi talenta atau berkat itu, ya saudara, bisa juga pekerjaan atau bisnis kita, bisa pelayanan kita, bisa rumah tangga kita, pertemanan kita, gereja kita, dan lain-lain. Semua itu kalau kita lakukan dengan kesetiaan, dengan rajin, dengan ucapan syukur, dan dengan takut akan Tuhan, maka kita akan lihat hasilnya yang berlipat ganda. Percaya di dalam nama Yesus. Yang kedua, rema kedua, Ribka pasti masih ingat akan perkataan Tuhan ketika Ribka mengandung. Itu dalam Kejadian 25 ayat 23b. Bahwa anaknya yang seorang akan lebih kuat dari yang lain. Dan yang lebih tua, Esau, akan menjadi pelayan anak yang lebih muda. Jadi Esau akan menjadi hambanya Yakub. Dia ingat itu ya ketika dia mengandung. Nah mungkin karena mengingat perkataan Allah itu, Ribka mengambil nubuatan itu untuk terjadi. Karena dia sudah tunggu-tunggu nih. Udah anaknya 40 tahunan si Esau lebih ya. Sudah menikah dengan 2 orang. Yakub juga samalah umurnya karena mereka kan kembar gitu ya. Tapi kapan Tuhan ini? Katanya anak yang bungsu ini, anakku ini akan menjadi atasan. Atau dia akan memerintah atas Esau. Tapi kok Esau yang akan mendapatkan berkat? Nah, mungkin karena itu, lalu Ribka dengan usahanya, dia mencari jalan sendiri. Ya, dia mencari-cari cara. Dia lakukan dengan hikmat dan idenya sendiri. Dia tidak memberi kesempatan kepada Allah untuk melakukan apa yang sudah Allah katakan atau Allah nubuatkan. Saudara, kita pun sering demikian. Kita bisa mendapat suatu kata hikmat atau nubuatan dari pembacaan langsung di Alkitab, di firman Tuhan. Atau juga kita bisa mendapatkan nubuatan dari seseorang hamba Tuhan ya. Contohnya engkau membaca Alkitab firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 4. Contoh nih ya, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Terus pas ke gereja atau bertemu seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dia mengatakan kepadamu bahwa engkau akan membawa berkat Tuhan sebagai seorang pengusaha yang sukses. Terus engkau excited, engkau bergembira, karena firman yang kau baca mendapat konfirmasi nubuatan dari hamba Tuhan tersebut. Dan memang sudah sejak lama engkau punya ide bisnis di otakmu. Jadi kamu langsung pikir, ini dia bisnis yang akan kulakukan. Lalu kau jalankan bisnismu itu. Padahal engkau belum tahu bisnis apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Dan kapan itu harus engkau lakukan. Atau kapan engkau harus mulai. Jadi otakmu mendahului rencana Allah. Sama seperti Ribka ketika mengatur senario untuk Yakub, anak kesayangannya ini. Yang akhirnya ada konsekuensi yang harus Ribka dan Yakub tanggung. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak bijak dengan nubuatan di dalam firman Tuhan atau nubuatan dari hamba Tuhan, kita pun bisa terjerumus ya. Nah, kita harus berdoa saudara dan ambil waktu untuk tahu maksud Tuhan yang lebih rinci dalam hidup kita. Saudara, ketika saya dinubuatkan bahwa saya adalah a glory carrier, seorang pembawa kemuliaan Allah oleh seorang pastor, saya tidak tahu maksudnya. Tapi saya berdoa dan saya renungkan dan saya tanya, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dan Tuhan kasih hikmat saya tentang pembacaan Alkitab ini. Sebenarnya pembacaan Alkitab ini adalah maksudnya pertama-tama untuk saya sendiri, saudara. Karena saya pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir pada waktu muda dulu.
Tapi setelah tuaan dan menjadi sibuk kayak sekarang kemarin-kemarin ya. Nah, saya coba beberapa kali untuk baca sampai habis, tapi selalu gagal ya. Karena kalau baca saja Alkitab itu rasanya boring atau membosankan begitu ya. Kalau kita tidak tahu banyak atau juga tidak ada kehausan, jadi membaca Alkitab itu jadi boring, jadi membosankan. Dan kemudian hikmat lain datang. Kenapa tidak baca Alkitab Indonesia dan Bible bahasa Inggris? Jadi ada perbandingan. Dan ketika saya coba, minat saya sudah mulai berkembang ya. Karena kadang ada kalimat-kalimat atau kata-kata dalam Bible bahasa Inggris yang diterjemahkan berbeda dalam Alkitab bahasa Indonesia. Jadi saya cari tahu. Ini menarik minat saya untuk menggalinya begitu. Dan dari situ saya juga mulai baca catatan kaki, footnote di Bible bahasa Inggris dan juga cari tahu ini dan itu. Dari situ pembacaan Alkitab saya tidak menjadi boring atau membosankan lagi. Dan terus ada hikmat datang lagi. Kenapa tidak share dengan yang lain melalui media sosial seperti Facebook ini. Sehingga yang lain pun belajar bersama-sama. Maka saya melakukan itu step by step ya. Ada hikmat baru lagi. Setelah saya mulai, ada hikmat baru lagi. Jadi saudara, ketika kita menerima suatu firman atau nubuatan, doakan, renungkan, dan kasih Allah waktu untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Jangan kita ambil menurut hikmat dan pemikiran diri kita sendiri, dan melakukannya tanpa menggumulinya lebih dahulu. Karena kita bisa gagal dan malah menjauh dari apa yang dinubuatkan itu. Itu akan terjadi tapi akan memakan waktu lebih jauh. Ya. Karena itu saya juga diajar untuk sabar. Saya akan lakukan pembacaan ini sampai selesai. Sehingga saya mempunyai dasar yang kuat sebelum Tuhan membawa saya ke level berikutnya. Kita tahu bahwa Allah sudah bernubuat atas hidup kita masing-masing. Ada janji Allah atas setiap kita. Pegang janji itu. Doakan, renungkan, perkatakan, dan sabar menunggu waktunya Tuhan. Pada saatnya Dia akan bilang, go, pergilah. Pergi, jadilah sembuh. Pergi, jadilah berkat. Pergi, jadilah sahabat. Pergi, jadilah contoh. Pergi, jadikan setiap bangsa muridku. Dan kau baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bapa, terima kasih untuk berkat. Aku juga mau memberkati setiap mereka yang melihat video ini, Bapa. To go and to be healed. To go and to be blessed. To go and to be a good friend. To go and to be a good example. Go to make every nation you disciple. And we baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.